dalam Green Talk langsung saya ke Pak Dinal. Pak Dinal, tadi tanggapan kalau misalnya ada sebuah sanksi yang diberikan terkait dengan ini, menurut Anda seperti apa, Pak? Ya, jadi tadi yang disampaikan Pak Dasrul, sahabat lama saya ini, sebetulnya sudah nyambung ya dengan apa yang mungkin Kadin harapkan. Namun kalau boleh dipertimbangkan oleh Pak Dasrul, mungkin buat perusahaan sanksi yang paling bisa dimengerti dan bisa dijalankan dengan sadar adalah dengan denda, Pak. Dengan kalau kita perusahaan itu didenda karena tidak punya, misalkan tidak punya IPAL, tidak punya untuk pesaring udara segala macam, itu memang wajib untuk didenda. Jadi kita dari kacamata Kadin sangat kita hindari yang namanya masuk ke pengadilan. Kalau sampai masuk di pengadilan, itu bertempurnya akan panjang, dan Kadin menilai bahwa hakim untuk lingkungan pun juga sebetulnya masih belum banyak di publik ini. Jadi hasilnya juga bagi KLHK juga nggak akan terlalu membawa dampak yang signifikan. Dan buat Kadin pun, buat pengusaha pun juga dia akan merasa bahwa pride kan. Kalau dibawa ke pengadilan itu harga diri akan ini. Jadi berasa saya benar, dia salah, dia benar. Jadi tidak ada istilah namanya win-win solution di sini. Jadi kalau saya bilang win-win solution adalah kalau memang kita salah karena kita tidak punya IPAL, kita tidak punya penyaring udara, kita mengganggu masyarakat, jelas-jelas kita harus sadar dan kita harus terima denda yang mungkin akan dijatuhkan oleh Kementerian KLHK. Nah, kalaupun memang bahasanya, kan Pak Jansen tadi sudah dikatakan sudah benar kan ada pernyataan tertulis, itu sudah betul. Nah, kalau sampai denda pun ternyata masih juga bandel bahasa kasarnya, yang seperti Pak Dasrul katakan tadi udah tepat bahwa yang paling ditakuti sama pengusaha itu adalah cuma dua, Mbak, yaitu adalah pencabutan izin. Jadi buat kita kalau sampai izin dicabut, nyawa kita dicabut. Jadi artinya itu sebuah sanksi yang sangat kita takuti dengan adanya pencabutan izin. Demikian, Mbak. Nah, ini kita juga lihat Pak Dinal, dalam kondisi pandemi saat ini tentunya sangat berpengaruh sekali bagi para industri, baik itu industri besar maupun juga industri kecil menengah. Nah, Anda melihat bahwa dengan dampak pandemi seperti ini, apa tentunya komitmen yang juga dari pengelolaan lingkungan di dunia usaha itu seperti apa? Gini, yang sekarang saya ngomong khususnya untuk pengusaha ke bawah ya, pengusaha menengah ke bawah. Kalau pengusaha besar, mereka sekarang bertempurnya kan hanya karena masalah produktivitas yang turun, karena kan permintaan turun. Tapi mereka sudah punya sistem, mereka sudah punya namanya SOP, bagaimana mereka untuk bisa mengelola lingkungan hidup mereka. Nah, yang Kadin tersentuh sini adalah menengah ke bawah, karena mereka pun juga produksi juga turun, bahkan kan pembelian mereka juga turun. Buat menengah ke bawah ini dengan pandemi ini memang simalakama, karena ya mereka kan mengatakan bahwa pemasukan saya berkurang, tapi saya harus tetap menjaga lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup ini di kacamata mereka tadi, yang mereka belum memiliki. Kalau yang mereka sudah mempunyai, memang itu bahasa kasarnya tim proper yang memang harus betul-betul bisa meng-coach ya bahasa kasar, atau memfasilitasi. Oke, Pak Dasrul, silakan tanggapan Anda. Ya, terima kasih Pak Dinal, Bu Eliza. Apa yang diharapkan Pak Dinal tadi sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Cipta Kerja. Itu yang merevisi beberapa pasal yang ada di Undang-Undang 32 Tahun 2009. Banyak sanksi pidana formil, delik formil, kalau kami orang hukum bilang itu delik formil, yang diubah menjadi denda, ya, ke sanksi administratif, Pak Dinal. Jadi kalau dicek lagi kedua undang-undang itu kita sandingkan, rasanya hanya tinggal satu pasal yang sisa pidananya, yaitu pasal 98 dan pasal 99 di Undang-Undang 32. Itu hanya dari delik materialnya saja, artinya yang berdampak besar terhadap lingkungan. Terhadap kesalahan-kesalahan yang sifatnya administratif atau hanya sekedar kelalaian gitu ya, atau melebihi baku mutu tetapi tidak mencemari lingkungan, itu sanksinya administratif sampai ke denda tadi, Pak Dinal. Jadi sudah sesuai apa yang diharapkan Pak Dinal tadi. Kemudian berkaitan dengan pandemi, perlu kami sampaikan justru di pandemi ini yang merahnya itu menurun. Yang tahun 2019 itu ada 303,
di tahun 2020 yang merahnya hanya 243. Jadi kami pun di panitia proper atau yang menilai proper itu banyak yang diakomodasi. Misalnya di awal pandemi perusahaan tidak bisa mengukur emisi, tidak bisa mengukur air limbahnya. Itu pun kita persilahkan satu semester itu tidak melakukan emisi, asal jangan ada laporan dari masyarakat, keluhan masyarakat bahwa masyarakat terganggu oleh perusahaan tersebut. Baik, kalau dari Kemenperin sendiri seperti apa, Bu Emi? Jadi memang kalau tahun kemarin pada saat di tahun 2020 memang kondisi di sektor industri secara keseluruhan memang mengalami penurunan. Akan tetapi data terbaru pada bulan Mei 2021 ini kita bisa melihat bahwa sudah ada sinyalemen positif karena kita bisa melihat dari Purchasing Managers Index atau PMI-nya Manufaktur Indonesia bahwa pada saat ini kita posisinya adalah naik dari 54,6 pada bulan April dan pada bulan Mei kita sudah naik menjadi 55,3. Artinya walaupun kita memang berada pada posisi kontraksi yaitu minus 0,71%, tapi kita juga bisa melihat bahwa itu sudah berada di atas pertumbuhan ekonomi. Jadi sebetulnya secara industri, secara posisi industri pada saat ini sudah menuju ke arah yang baik. Nah, tentu kami juga berharap hal ini juga akan membawa dampak yang positif juga dalam arti membawa peningkatan juga terhadap awareness dari teman-teman di industri. Ini kita bicara industri secara keseluruhan, sehingga kami juga berharap pada saat mereka mulai menaikkan produksinya lagi itu juga tetap diimbangi, tetap secara paralel juga tetap dipastikan bahwa pengelolaan limbah itu juga tetap diperhatikan. Nah, terkait dengan IKM seperti tadi yang kami sampaikan, Bu Eliza, jadi kami di Kementerian Perindustrian kami juga sangat care terhadap IKM kita. Jadi kita terutama ada beberapa unit pelaksana teknis yang ada di daerah dan juga dari Direktorat Jenderal Teknis tersendiri di kami di perindustrian, itu kita sangat care terhadap IKM kita, banyak memberikan fasilitas-fasilitas pendampingan. Jadi kita mendampingi industri tentang bagaimana cara mengelola limbah yang baik, ya, yang seperti tadi yang kami sampaikan. Dan kita juga sampai kepada bagaimana melatih teman-teman di industri, ini IKM ya Pak Dinal Salim, kita melatih teman-teman industri untuk mereka bisa lebih paham misalnya terkait bagaimana produksi bersih diimplementasikan di industrinya. Kemudian bagaimana cara kita untuk meningkatkan energi efisiensi, kemudian bagaimana cara kita untuk bisa memastikan bahwa teman-teman industri ini juga paham apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dari sisi hal pengelolaan limbah. Karena kalau kita bicara memang IKM ini cukup unik, saya setuju, sehingga memang perlu approach tersendiri yang tidak bisa kita samaratakan dengan industri besar. Jadi seperti itu Bu Eliza, karena Kementerian Perindustrian ini adalah pembina industri, maka sudah bisa dipastikan bahwa kita tidak akan membeda-bedakan industri besar. Industri kecil menengah pun juga selalu akan kita perhatikan karena buat kami mereka adalah industri juga secara keseluruhan. Demikian Bu Eliza. Baik. Ya, terima kasih tentunya Bu Emi Suryandari, Pak Dasrul Caniago, serta Pak Dinal Salim telah bergabung bersama kami dalam diskusi Green Talk. Dan